Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kadek. Di pertemuan minggu kedua ini, kami dari kelompok 8 pemilihan aplikasi SIM Yudisium akan mempresentasikan dari hasil kerja kami yang beranggotakan 4 kelompok, Utbah Sakif FM, Intan Yudisia, dan Ekar Kaisario, dan Ivander Pilihan Ramadan saya sendiri. Oke, di timeline kali ini kami telah menyelesaikan dua progres. Yang progres pertama di minggu pertama, pemilihan aplikasi dan pengumpulan informasi awal. Dan minggu kedua ini, progres dua, identifikasi fitur dan pengguna dari aplikasi. Next. Baik, selanjutnya ada pemilihan aplikasi dan pengumpulan informasi awal. Jadi untuk SIM Yudisium ini merupakan sistem online di UNESA yang membantu mahasiswanya untuk mengurus seluruh proses kelulusan secara mudah dan cepat. Melalui pendaftaran Yudisium hingga penerbitan surat penetapan kelulusan atau SPK, sistem ini sudah terintegrasi dengan Siakadu sehingga data akademik mahasiswa bertersinkron otomatis tanpa perlu input utama. Jadi tujuan utamanya itu ada tiga, yaitu mengelola data kelulusan secara digital, lalu mengunggah dan memverifikasi berkas persyaratannya, dan mempercepat proses penerbitan SPK dan pendaftaran yudisium. Nah, manfaat yudisium sendiri adalah proses pemanfaat SIM yudisium ada tiga. Proses administrasinya jauh lebih cepat dan transparan. Yang kedua, dokumen tersimpan secara digital dan rapi, lalu mengurangi kesalahan data dan memudahkan pemantauan status kelulusan. Next. Selanjutnya adalah fungsi utama. Fungsi utama SIM Yudisium di SSO di UNESA yaitu yang pertama pendaftaran yudisium. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik seperti kuliah, skripsi atau tugas akhir, KKN, dan lain-lain itu mendaftar yudisium melalui sistem ini. Lalu yang kedua, verifikasi kelulusan. Sistem ini menjadi media untuk pengecekan status kelulusan mahasiswa termasuk verifikasi nilai, SKS yang sudah ditempuh, IPK, hingga persyaratan administratif yang lain. Lalu yang ketiga ada pengunggahan dokumen persyaratan. Mahasiswa mengunggah berkas yang dipersyaratkan untuk yudisium, seperti transkrip nilai sementara, bukti bebas pustaka, bebas administrasi, bukti pembayaran, dan dokumen lain seperti konten ketentuan fakultas. Lalu yang keempat, ada proses validasi fakultas atau prodi, yaitu pihak prodi atau fakultas memproses dan memvalidasi berkas mahasiswa secara online melalui sistem. Lalu yang kelima, ada informasi jadwal dan hasil yudisium. Mahasiswa dapat melihat jadwal pelaksanaan yudisium serta mengetahui status kelulusan atau pengesahan sebagai calon wisudawan. Lalu yang kedua ada penggunaan user. Yang pertama itu ketua program studi atau kaprodi yaitu mengusulkan calon lulusan dari tingkat prodi memverifikasi kelengkapan akademik dan administrasi. Lalu yang kedua ada administrasi admin fakultas atau unit akademik yaitu memeriksa dan memvalidasi data calon lulusan. Lalu yang ketiga ada pusat TI atau PPTI yang menangani masalah teknis pembaruan alur, FAQ, dan support. Lalu yang keempat itu ada tendik atau kasubag akademik atau bagian akademik universitas, yaitu finalisasi data untuk penerbitan surat keputusan yudisium atau wisuda. Lalu yang kelima ada mahasiswa atau calon kelulusan mengisi data pribadi, mengunggah data pendukung seperti bukti TA skripsi dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir ada dosen pembimbing atau penguji yaitu sinkronisasi data pembimbing dari simultasi atau siakadu. Lalu yang kedua ada melakukan verifikasi atau memberi persetujuan bila diperlukan. Next. Untuk selanjutnya yaitu fitur-fitur utama SIM Yudisium,
Yang pertama yaitu fiturnya from pengajuan yudisium online. Mahasiswa mengisi data kelulusan, alamat, dan pilihan wisuda. Selanjutnya, proses dilakukan sepenuhnya melalui sistem Siakadu. Untuk fitur selanjutnya yaitu unggah dan manajemen berkas pendukung, yaitu mengupload dokumen seperti skripsi, publikasi, foto, dan surat keterangan, dan tersedia panduan jenis dan format berkas. Untuk fitur selanjutnya yaitu validasi dan verifikasi otomatis. Sistem terhubung dengan data akademik di Siakadu dan Simultasi, lalu memastikan keaslian nilai pembimbing dan status kelulusan. Untuk fitur selanjutnya yaitu ada alur persetujuan berjenjang. Tahapan verifikasinya yaitu mahasiswa, dosen, kaprodi, lalu admin fakultas, dan akademik universitas. Setiap tahap dapat memberi catatan revisi atau persetujuan. Untuk fitur selanjutnya yaitu notifikasi dan status proses, yaitu menampilkan status real time seperti menunggu verifikasi, diterima, atau perlu direvisi. Mahasiswa dapat memantau progres secara mandiri. Untuk fitur selanjutnya yaitu fitur koreksi dan pembaruan data. Mahasiswa dapat memperbaiki data jika terjadi kesalahan input, lalu dilengkapi panduan pengajuan koreksi melalui call center PPTI. Untuk fitur selanjutnya yaitu laporan dan ekspor data. Admin fakultas dapat mencetak daftar calon lulusan, lalu digunakan untuk keperluan SK yudisium dan wisuda. Untuk fitur selanjutnya yaitu integrasi akun dan keamanan SSO, yaitu fitur ini bisa digunakan untuk login menggunakan akun resmi, lalu hak akses disesuaikan dengan paparan pengguna. Next. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.